Pemirsa, ketegangan di wilayah Timur Tengah ini masih menjadi sorotan, apalagi dengan ketegangan Israel melawan Iran ini. Bagaimana sebenarnya nanti WNI yang berada di kawasan Israel dan Palestina ini keselamatannya seperti apa? Kami akan membicarakannya dan sudah bergabung bersama kami dari luar studio Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Jordania merangkap Palestina, Bapak Ade Patmo Sarwono. Pak Dubes, selamat siang waktu Indonesia, Pak. Selamat pagi dari Aman, selamat siang di Indonesia. Baik, Pak, bisa digambarkan kondisi di sana saat ini seperti apa? Apakah memang semencekam itu, Pak? Ya, memang bisa dikatakan bahwa situasi di kawasan Timur Tengah pada umumnya intensitas ketegangannya masih cukup tinggi ya. Suhunya masih sangat tinggi sekali, terutama sejak adanya serangan balasan dari Iran terhadap ke Israel. Dan Israel saat ini sedang membahas apakah juga membalas lagi serangan dari Iran. Jadi bisa dikatakan memang suhunya masih tetap tinggi, walaupun beberapa negara terus berupaya, termasuk Indonesia, bagaimana bisa meredakan ketegangan ini. Baik, Pak Dubes, berarti kondisi kehidupan sehari-hari di Jordania seperti apa? Dan juga bagaimana pemerintah di sana untuk menginformasikan kepada warga di sana? Jadi kalau di Yordania pada umumnya sih situasinya aman. Aktivitas sehari-hari berlangsung bahkan sejak Kondisi saat ini, apakah ada larangan orang asing untuk berziarah ke Israel atau juga masuk ke Palestina, Pak? sebetulnya tidak ada larangan ya, bahkan tapi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah menghimbau untuk berpikir lagi lah untuk berkunjung ke Israel maupun ke tepi barat karena memperhatikan situasi ketegangan yang masih tinggi di kawasan ini. Tapi sejauh sepengetahuan saya tidak ada larang baik di Jordania maupun yang di negara-negara lain, hanya menghimbauan untuk tidak berkunjung dan juga berhati-hati bila mereka berada di wilayah-wilayah konflik. Baik, untuk wilayah tepi baratnya sendiri apakah tertutup, Pak? Tidak sih, karena kemarin dua atau 3 hari yang lalu kami deteksi ada peziarah Indonesia yang berada di Yerusalem dan di beberapa kota di tepi barat. Tapi kemarin saya juga mendapat info sudah masuk kembali ke Jordania. Jadi perbatasan antara Jordania dengan tepi barat masih terbuka dan bisa dilalui. Baik, berarti sebenarnya tidak ada pelarangan orang asing masuk ziarah dan dari wilayah tersebut juga tidak ada penutupan begitu ya, Pak. Tapi diimbau untuk tidaklah ke sana begitu pada saat ini begitu ya. Pak Dubes, ya silakan. Iya, intinya begitu kita tidak ada larangan secara spesifik, tapi himbauan lah coba ada berpikir, terutama bagi peziarah Indonesia ke tepi barat, mengingatkan Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel dan tepi barat ini masih dikuasai Israel. Jadi cukup menjadi tantangan bagi kami untuk memantau peziarah dari Indonesia yang masuk ke tepi barat maupun ke Israel. Oke, Pak Dubes, sudah adakah komunikasi langsung dari Kerajaan Jordan ini kepada pihak Indonesia berkaitan dengan situasi sekarang? Penjelasan seperti itu, Pak? Sebetulnya beberapa waktu yang lalu Ibu Menlu sudah menghubungi Menlu Jordania ya. Jadi sudah ada pembicaraan antara Ibu Menlu dengan Menlu Jordania untuk membahas perkembangan terakhir di kawasan Timur Tengah, dan tentunya juga kita terus memonitor dan memfokuskan upaya-upaya gencatan senjata lah di Gaza yang masih terus situasinya masih belum meredah, serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Jadi ini juga menjadi fokus perhatian kita semua. Baik, Pak Dubes, kemarin ini sempat ada perubahan level ya untuk beberapa KBRI yang berada di wilayah-wilayah ini atau di Timur Tengah ini. Nanti SOP untuk kontingensinya seperti apa, Pak? Untuk KBRI sekitar, ke KBRI di Aman, kemudian juga KBRI di Teheran.
Kalau kami di KBRI Aman, sebetulnya sejak tahun lalu Oktober kita sudah menerapkan siaga satu, karena ada beberapa WNI yang berada di Israel maupun di Gaza waktu itu dalam proses untuk melakukan evakuasi. Jadi kita sebetulnya sudah melakukan siaga satu. Dan status ini masih tetap kita terapkan sampai sekarang dan belum kita naikkan. Kita terus pantau perkembangan terakhir perkembangan saat ini. Sementara di beberapa perwakilan kita, yang saya tahu di Teheran, di Iran itu sudah menerapkan siaga 2 karena memang kan Iran target langsung antara pertikaian antara Israel dan Iran. Tapi kalau untuk Yordania sementara ini kita masih menerapkan status siaga satu, walaupun kita terus memantau apakah perlu didekatkan dari waktu ke waktu kalau situasinya semakin memburuk. Oke, satu lagi Pak Dubes, jadi untuk staf KBRI-nya sendiri seperti apa? Apakah tetap akan berada di sana atau evacuate dalam beberapa waktu? Kalau kami dari KBRI, kita akan tetap ada di sini. Kita terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Kita sudah mengadakan beberapa tabletop exercise dan juga sudah menyusun beberapa contingency plan, beberapa opsi-opsi yang kita perlu diperhatikan. Karena kan kita tidak hanya memikirkan warga negara Indonesia yang ada di Israel tepi barat, tapi juga harus memikirkan warga negara kita yang ada di Jordania sendiri. Dan kita juga harus memikirkan kalau kita harus menerima WNI dari negara-negara tetangga karena kemungkinan ada permasalahan untuk evakuasi. Jadi kita terus berkoordinasi baik dengan Kementerian Luar Negeri maupun perwakilan-perwakilan Indonesia yang ada di sekitarnya untuk bagaimana melakukan evakuasi bila situasinya semakin tidak kondusif bahkan mengarah ke memburuk. Oke, kita berdoa jangan memburuk begitulah ya Pak Dubes ya. Duta Besar Indonesia untuk Jordania dan Palestina, Pak Ade Patmo Sarwono, terima kasih atas waktu Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.